Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Penata Layanan Motivasi Hati, di mana kita akan mempelajari kembali kehidupan seorang penata layan Kristen. Sebagai seorang Kristen, kita perlu mengakui kondisi berdosa kita sebelum kita melihat kepada kebutuhan kita untuk berubah. Perubahan itu dapat datang hanya dengan Kristus bekerja di dalam kita, dan dalam pernyataan karyanya di dalam kita melalui bidang penata layan, di mana kita diajarkan bagaimana kita diingatkan kembali untuk dapat mengelola akan harta milik Tuhan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh penyerahan yang sungguh-sungguh untuk dilatih menjadi pengelola yang baik. Dan biarlah kita dapat keluar sebagai penata layan yang setia, di mana untuk kepujian dan kehormatan bagi nama Tuhan. Sebelum kita membahas akan pelajaran ini, saya mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul dan kita akan membahas bersama dalam judul Di Mana Hartamu Berada. Kita bisa baca di dalam Matius 6 ayat 19 dan 21 sampai 21. Meskipun kita sangat terbiasa dengan ayat-ayat tersebut, namun bagaimanakah kita bisa bebas dari cengkraman kuat yang dapat dimiliki harta duniawi atas kita? Dan juga kita bisa lihat di dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2. Kita bisa baca Matius 6 ayat 19 sampai 21. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh kehidupanmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi sekarang ini kita mempelajari pelajaran yang sering kita sudah terbiasa mendengar ayat-ayat ini. Dikatakan bahwa di mana harta kita berada, di situ pun hati kita berada. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Adalah satu panggilan dari Yesus. Puncak kekuatan dari pernyataan ini dilihat dari 2 ayat tersebut, dan mempertentangkan yang menyimpan harta kita di bumi dengan menyimpan harta kita di surga. 3 kata menjelaskan bumi, yaitu ngengat, karat, dan pencuri. Dan semuanya menyeratkan betapa fana dan sementara harta duniawi ini. Siapa yang tidak belajar betapa cepatnya hal-hal duniawi bisa lenyap. Di bumi semuanya tidak stabil, tidak pasti, dan tidak aman. Ia mengalami kerusakan, kehancuran, pencurian, dan kehilangan. Surga sebaliknya, segala sesuatu adalah kekal, tahan lama, aman, dan tidak binasa. Di surga tak ada kerugian, di mana kita akan mendapat harta untuk masa kekekalan. Di sini kita diingatkan kembali agar kita dapat mengumpulkan harta, bukan harta duniawi yang kita kumpulkan di dunia ini. Karena ada pencuri, ada ngengat, ada karat yang akan merusak harta itu. Harta apa yang kita akan kumpulkan di surga nanti? Itu tabiat masing-masing kita. Harus kita persiapkan untuk hari besar itu. Kita tidak menabung dengan uang di surga untuk dapat menyimpan harta kita di surga, tetapi melalui penurutan kita, melalui penyerahan kita
untuk Tuhan dapat melatih kita, pelatihan tabiat kita. Kita harus benar-benar memohon kepada Tuhan untuk dapat melatih masing-masing kita, sehingga karakter kita akan menyerupai karakter Yesus. Itu adalah harta yang terbesar yang kita akan bawa dalam kerajaan surga. Bagaimana kalau kita dapat dilatih untuk menurut kepada Kristus? Bagaimana karakter kita harus menyerupai karakter Kristus di dalam keseharian hidup kita di dunia ini. Dikatakan bahwa kalau kita mengumpulkan harta duniawi, bagaimana itu banyak sekali yang akan merusaknya. Tetapi kalau kita berlatih untuk mengumpulkan harta di surga, yaitu tabiat kita hari ke hari harus dimurnikan, maka ingat dan karat pencuri tidak akan merusaknya. Karena di surga adalah tempat yang aman. Di surga adalah tempat yang kekal, yang tidak ada akan kehilangan, kehancuran, pencurian, atau kerusakan yang dapat membinasakan akan harta yang kita kumpulkan di surga. Lihatlah harta Anda. Bukankah jika Anda memiliki hanya sedikit, cepat atau lambat, kebanyakan dari harta itu akan dibuang. Dikatakan maupun kita sebagai orang yang mempunyai harta yang sedikit atau banyak, semuanya akan mengalami sesuatu yang bersifat binasa, yaitu tidak aman dari pencurian, tidak aman dari kehancuran ataupun kerusakan. Tetapi dikatakan di sini pengecualian mungkin barang pusaka, apapun itu, baik tanah bisa terjadi longsor atau harta benda akan hilang sekejapnya, pencuri akan mengambilnya atau kerusakan atau kehancuran. Tetapi dikatakan di sini, jika kita mengumpulkan harta di surga, maka kita akan mendapatkan sebuah masa di mana masa kekekalan. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi sangat luar biasa kita diingatkan kembali. Sebagai manusia, kita memiliki sifat alami. Tidak bisa dipungkiri bahwa di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Bagaimana kita mempunyai satu kekayaan. Jika kita ingin pergi ke satu tempat, kita akan terus mengingat akan kekayaan itu atau harta itu. Jadi kita tidak bisa pungkiri akan sifat alami ini. Oleh karena itu kita diundang untuk menyimpan harta surgawi itu, harta di surga, di mana kita akan fokus kepada harta kita yang di surga. Jika kita mau menyimpan harta di surga, fokus kita pun akan ke arah surga. Oleh karena itu kita dihimbau saat ini untuk dapat menyimpan harta di surga. Pengecualian mungkin barang pusaka, tetapi penatalayan yang bijaksana harus peduli menempatkan harta di surga untuk pengamanan. Di sana tidak ada seperti di dunia ini. Anda tidak perlu khawatir tentang resesi atau pencuri dan bahkan perampok. Jadi saat kita memfokuskan pandangan kita kepada Kristus, meminta untuk dapat melatih kita, membentuk akan karakter kita atau tabiat kita sehingga dapat menyerupai akan Kristus, maka Tuhan akan menolong kita. Jangan khawatir, kita tidak akan khawatir jika kita menyimpan harta kita di surga. Kita memiliki pilihan untuk dapat pilih jika kita mau menyimpan akan harta kita di surga. Karena Tuhan tidak memaksa kita. Dia hanya mengundang kita. Jika kita mau berserah kepadanya, Dia akan menuntun kita. Dikatakan mengundang salah satu dari konsep paling penting tentang penatalayan. Hartamu menarik, menyeret dan memaksa, mengambil dan mendesak, memikat dan ingin mengendalikan hatimu. Di dalam dunia materi,
hatimu mengikuti hartamu, sehingga di mana hartamu berada sangatlah penting. Semakin kita fokus kepada kebutuhan duniawi dan keuntungannya, semakin sulit untuk berpikir tentang hal-hal surgawi. Jadi sangat luar biasa. Dikatakan semakin kita fokus kepada hal melakukan setiap kegiatan kita. Kita harus tetap fokus kita kepada surga itu sendiri. Oleh karena itu, bila mana setiap hari dalam kehidupan kita, dalam pilihan-pilihan terkecil ini, biarlah kita dapat melibatkan Tuhan. Karena hanya melalui melibatkan Tuhan, maka Tuhan akan membentuk kita untuk fokus kita tidak kepada harta duniawi, tetapi kepada hal-hal yang Tuhan telah janjikan untuk diberikan kepada masing-masing kita. Di dalam dunia ini, setan bekerja keras untuk menawarkan hal-hal yang membawa kita kepada kehidupan atau kenyamanan yang sementara. Banyak sekali hal yang membawa kita untuk jauh daripada Tuhan. Tapi saat ini kita dituntut untuk berlatih, untuk dapat membentuk karakter kita sama seperti karakter Kristus. Teladan yang Tuhan telah berikan saat Dia hidup di dunia ini, kita harus ambil menjadi bagian masing-masing kita. Dalam keseharian kita, di dalam kehidupan kita, baik tutur kata kita, baik pilihan-pilihan terkecil kita, libatkanlah Tuhan untuk dapat melatih masing-masing kita untuk terus memfokuskan pandangan kita kepada harta duniawi, harta surgawi itu. Di dalam Ibrani 10 ayat 34, apakah hal penting yang Paulus buat di sini tentang perbedaan antara harta duniawi dan harta surgawi? Di Ibrani 10 ayat 34. Ibrani 10 ayat 34 mengatakan bahwa memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika hartamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita
sebab kamu tahu bahwa kamu memilih harta yang lebih baik, yang lebih menetap sifatnya, yaitu harta surgawi. Jadi sangat luar biasa. Paulus juga mengingatkan kita, jika kita sudah memfokuskan pandangan kita kepada Yesus atau meminta Tuhan untuk membentuk karakter kita menuju persiapan untuk hari besar itu. Apapun yang ditawarkan dunia, kita tidak hiraukan. Baik itu hal yang menyenangkan sekalipun, kita akan tetap pada fokus kita kepada harta surgawi itu. Dan biarlah melalui pelajaran kita diingatkan kembali untuk menjadi penatalayan yang setia. Bukan hanya berbicara tentang uang saja dalam penatalayan itu, tetapi tentang kehidupan kita. Apakah kita akan berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan untuk Dia dapat membentuk kita menjadi serupa dengan Dia, atau kita setengah di dunia dan setengah kita berikan kepada Tuhan. Dikatakan apa yang kita katakan haruslah tercermin di dalam perbuatan kita, agar kita tidak disebut orang-orang munafik. Tetapi biarlah apa yang telah kita ucapkan, apa yang telah kita pikirkan, apa yang kita pelajari tidak berlalu begitu saja, tapi biarlah kita terus memfokuskan pandangan kita kepada Kristus, sehingga Tuhan dapat membentuk kita. Ini bukanlah hasil usaha kita. Kita patut meminta kuasa daripada Tuhan itu sendiri, atau iman seperti Yesus kita harus miliki dalam kehidupan kita. Karena kita mempunyai sifat alami, di mana kita akan fokus kepada hal-hal yang kelihatan, yang dapat menyenangkan kita. Tapi biarlah pelajaran ini mengingatkan kita untuk kita mengambil Yesus sebagai teladan di dalam kehidupan kita. Melalui itu, kita butuh penyerahan yang sungguh-sungguh agar Dia dapat melatih kita hari ke hari dapat mencerminkan karakter Kristus. Dan biarlah melalui pelajaran ini kita akan keluar sebagai penatalayan yang setia sampai pada akhirnya. Di pihak mana kita akan berdiri nantinya adalah pilihan kita hari ini. Oleh karena itu, teruslah mengundang Tuhan untuk melatih kita hari ke hari. Langkah demi langkah kita dapat dipersiapkan untuk hari besar itu. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan